Karena Injil, karena mereka begitu mengasihi akan Tuhan, di mana saya katakan bersatu dengan roh Tuhan, mengasihi akan jiwa-jiwa yang akan binasa. Maka dari itu mereka tidak takut menghadapi apapun juga. Saudara, beberapa saat yang lalu saya menerima majalah Voice of the Martyr. Saya bangga, saya melihat, membaca secara bangga, di mana perempuan-perempuan di Pakistan, saudara, mereka berkata, meskipun aku harus menghadapi akan gantung, hukuman gantung ataupun dirajam, aku tidak akan menyangkal akan kasih Tuhan, dia katakan. Aku tidak akan menyangkal Yesus Kristus, meskipun aku harus mati digantung ataupun dirajam. Saudara, beberapa saat yang lalu mendengar berita bagaimana orang Pakistan yang pada saat ini mungkin masih di dalam pengadilan karena saya secara jelasnya tidak tahu, tapi karena dia dipaksa untuk menyangkal Yesus dan menerima akan agama yang lain. Maka dari itu dia dicebloskan di dalam penjara. Dan dia sebentar lagi kalau memang itu menjadi vonisnya, dan itu dia akan mengalami hukuman mati. Saudara, teman-teman kita, saudara-saudara kita di negara-negara yang demikian, mereka seperti Rasul Paulus katakan, I'm not ashamed of the gospel. Kita yang tidak harus mati, bagaimana kehidupan dengan kita? Apakah kita setiap hari kita akan menyangkal Tuhan dengan tidak memberitakan akan kasih Tuhan? Dengan tidak memberitakan akan kasih Tuhan berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Saya tidak mengatakan saudara harus setiap hari untuk pergi menginjil. Tetapi bagaimana dengan teman-teman di sekolah saudara? Bagaimana dengan teman-teman di tempat kerja saudara? Apakah mereka semua sudah mendapatkan akan kasih daripada Tuhan? Ada amin, saudara. Saudara, biarlah di dalam kehidupan kita boleh selalu senantiasa siap untuk memberitakan akan kasih Tuhan, berdiri di dalam kebenaran Tuhan, dan kita proklaim akan kebenaran, akan kasih Tuhan itu. Surat daripada Rasul Paulus kepada Timotius yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang 8, 2 Timothy chapter 1 verse 8. Dikatakan, jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Garis bawain, jangan malu. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Sekali lagi, oleh kekuatan Allah. Jangan malu bersaksi. Yang kedua, ikutlah menderita. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu untuk kita menyatakan akan kasih daripada Tuhan yang kita boleh menyatakan kepada banyak orang. Jangan kita malu. Seringkali dalam kehidupan kita malu. Mungkin kita takut akan kalau bagaimana kalau tidak terjadi dan lain sebagainya. Kita menggunakan kekuatan kita atau kekuatan daripada Allah. Sebelum kita maju, kalau kita berpikir demikian, karena kita memikirkan akan kekuatan kita. Tetapi kalau kita memikirkan kekuatan Allah, entah sembuh atau tidak, itu urusan daripada Tuhan. Ada amin, saudara. Entah orang itu menerima Tuhan atau tidak, itu urusan daripada Tuhan. Saya tidak peduli. Kemarin saya bertemu dengan banyak orang di park. Tapi saya tidak peduli. Saya katakan, today is a good day. Hari ini adalah hari yang baik. Saya katakan kepada mereka, lihat cuaca begitu indah. Kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita, saya katakan. Kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Can I pray for you? Ada orang dari Honduras juga bersama dengan suaminya. Dia katakan, please pray for me. Doakan untuk keluarga saya, dia katakan. Saya butuh financial. Saya tanya suaminya, kamu kerja apa? Saya bekerja sebagai construction worker. Saya katakan, I know, situasi saat ini nggak baik. Let me pray for you. Saya katakan, dan kita berdoa supaya open heaven,
boleh memberkati akan kehidupan Bapak, saya katakan. Disinilah kita boleh menyatakan akan kasih Tuhan. Urusan sembuh atau tidak itu urusan daripada Tuhan. Yang penting bagaimana kita mau melakukan. Ada amin saudara. Maka itu saya sangat mengimbau untuk teman-teman, ayo kita terus lakukan. Untuk lakukan akan hal ini. Jangan kita malu. Rasul Paulus berkata, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Inilah sesuatu kehidupan ya yang setiap orang Kristen sebenarnya harus lakukan. Ada amin saudara. Kalau kita tahu akan firman Tuhan, sebenarnya gospel itu adalah message daripada apa? Daripada kasih itu sendiri. Firman Tuhan itu adalah message daripada kasih. Di mana kasih Tuhan dan di mana ya orang-orang yang mendahului kita mengasihi Tuhan, mengasihin kita, dan selanjutnya ada di tangan kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Ada amin. Gospel ya adalah message of love. Message daripada kasih itu sendiri. Dan di mana Allah mengasihi akan orang-orang yang berdosa. Yang selanjutnya saya ingin lanjutkan cerita daripada Valentine. Valentine akhirnya dimasukkan di dalam penjara. Dan dalam penjara pun banyak orang karena dia yang membawa kebenaran di dalam kerajaan Romawi pada saat itu. Maka dari itu banyak sekali yang mengirimkan bunga, yang mengirimkan surat untuk Valentine. Banyak daripada mereka ya kepingin sekali untuk bertemu tetapi tidak bisa bertemu. Ada seorang wanita yang bisa bertemu dengan Valentine dan kebetulan dia adalah anak daripada jailer, kepala penjara itu. Maka dari itu ada sesuatu relationship antara Valentine dengan wanita ini. Ya. Dan setelah itu, saudara, sesuatu terjalin, sesuatu hubungan yang indah, bukan sesuatu percintaan sebenarnya. Di dalam cerita ini tidak dikatakan sesuatu percintaan di mana seperti seorang wanita dengan pasangannya, bukan, tetapi sesuatu kasih di mana benar-benar dinyatakan satu dengan yang lain. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Ya. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, kalau tadi yang pertama saya katakan bahwa kita harus ya dari cerita Valentine stand for the truth. Valentine akhirnya dalam penjara, dia mengalami kematian. Dan ada sesuatu surat-surat yang wanita ini kumpulkan. Sesuatu surat yang indah-indah. Ya. Dan akhirnya pada saat Valentine meninggal, surat-surat ini menjadi sesuatu kenangan yang indah. Maka dari itu merupakan suatu tradisi yang kita boleh terima saat ini. Sesuatu yang indah boleh diberikan kepada kekasihnya. Sebagaimana saudara mungkin memberikan sesuatu yang indah untuk kekasih saudara pada saat Valentine. Sesuatu yang indah yang saya boleh pelajarin di dalam kisah daripada Valentine, yaitu Valentine memberikan akan nyawanya untuk sesamanya. Seperti apa yang dikatakan di dalam
ayat yang ke-13 tadi dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk apa? Untuk sahabatnya. Greater love has no than this, than to lay down one life for his friend. Katakan. Yesus berkata, kasih yang benar, kasih yang sempurna, yaitu kasih di mana kita bisa memberikan nyawa kita untuk sesama kita. Mungkin di dalam kehidupan kita Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk kita memberikan akan nyawa kita seperti Valentine. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk setiap hari di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa mematikan kedagingan kita, mematikan keinginan kita untuk keinginan sesama kita. Setiap hari Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk demikian. Untuk melakukan akan hal ini. Setiap hari di dalam kehidupan kita Tuhan memberikan kesempatan. Kalau tadi saya katakan ayat daripada kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13 bahwa di situ adalah kasih yang sempurna, yaitu Tuhan katakan untuk kita ini menyerahkan nyawa kita. Tetapi meskipun Tuhan tidak memberikan kesempatan ini untuk kita, untuk mati untuk sesama kita, tetapi paling tidak Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mematikan keinginan kita untuk orang lain. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Oke, saudara jangan lihat Yohanes 3:16, tetapi 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan, demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk apa? Untuk saudara-saudara kita. Ya, demikian dikatakan, kita tahu kasih Kristus. Kristus mengasihi, dia menyerahkan akan nyawanya, ya, menyerahkan nyawanya untuk apa? Ya, di situ dikatakan, ya, demikian kita tahu kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, ya. Seringkali di dalam pernikahan saya bertanya, ya, maukah saudara memberikan akan hidupmu untuk bla 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 bla. Ya. Sudah pasti mereka mengatakan, yes, I do. Mereka katakan, ya, kalau enggak batal itu saudara. Ya. Maka itu mereka mengatakan, yes, I do. Dia katakan, ya. Nah, tadi saya katakan, saudara, meskipun mereka mengatakan yes I do, tapi seringkali dalam kehidupan kita, sering apa yang kita katakan sesuai dengan firman Tuhan untuk menyerahkan akan nyawa kita, sering hal itu tidak terjadi. Kita lebih berat, kita lebih memberati akan mungkin tidur kita pada saat mungkin pasangan kita, suami kita mungkin butuh kopi, ya. Mam, ambilin kopi. Enggak lah, ambil sendirilah. Lagi males sih. Ya. Kita enggak menyerahkan hidup kita. Ya. Kita enggak menyerahkan hidup kita. Mungkin pada saat, ya, Pak, tolong ambilin ini, Pak, terlalu tinggi, Pak. Ya. Wah, Mam, ini footballnya belum selesai, Mam. Ya. Ya. Seringkali kita demikian. Kita enggak menyerahkan nyawa kita. Waktu kita pun aja kita tidak mau memberikan, waktu istirahat kita aja tidak mau memberikan, apalagi nyawa kita. Tapi jangan ya saudara, kita perlu untuk kita menyadarin bahwa firman Tuhan begitu dalam. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menyerahkan akan nyawa kita. Tapi meskipun saya katakan Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk kita menyerahkan akan nyawa kita, ya. Tapi biarlah kita
menyerahkan kedagingan kita, menyerahkan keinginan-keinginan kita. Di Galatia pasal yang kelima, ini yang saya ingin katakan. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, Galatia pasal yang kelima 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Inilah yang kita harus salibkan. Inilah yang kita harus matikan. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya, and they are Christ have crucified the flesh with the affection and lust, dikatakan. Ya, di situ dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus telah menyalibkan daging. Jadi kedagingan kita harus salibkan. Kedagingan kita harus salibkan. Kita di mana di dalam Galatia pasal yang kelima, kalau kita pelajarin di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, saudara bisa melihat tentang hal-hal kedagingan. Yaitu tentang kedagingan, yaitu apa? Tentang selfishness, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, seringkali hal itu menghambat kita, maka itu harus kita matikan, menghambat kita untuk kita bisa ekspres kasih kita kepada sesama kita. Kenapa seringkali tidak bisa terjadi antara suami dan istri? Karena keinginan-keinginan pribadi tidak tersalibkan. Ada amin. Karena keinginan-keinginan dan kedagingan-kedagingan itu tidak tersalibkan, maka dari itu yang keluar sesuatu kedagingan kita, egois kita. Ya, firman Tuhan menyerahkan akan nyawa kita. Firman Tuhan katakan untuk kita mati untuk sesama kita. Jangan kita berbicara akan mati jiwa kita lebih dahulu, tetapi mati secara kita mematikan akan kedagingan kita lebih dahulu. Ada amin, saudara. Matikan kedagingan kita, matikan keinginan-keinginan kita, baru kita bisa menyatakan kasih yang sempurna itu kepada pasangan kita. Ada amin? Kita matikan lebih dahulu hal-hal yang kedagingan. Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Dikatakan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban harum bagi Allah. Saudara tidak bisa berjalan di dalam kasih dan mementingkan diri sendiri secara bersama-sama. Ya, perhatikan akan ayat ini. And walk in love as Christ also hath loved us and have given himself for us, an offering and sacrifice. Jadi love and sacrifice, ya, love and sacrifice itu harus berjalan, bisa menjadi satu. Tetapi love dengan mementingkan diri sendiri tidak akan bisa berjalan secara bersama-sama. Maka dari itu yang tadi saya katakan, saudara mau mempunyai kasih yang sempurna dengan pasangan saudara, saudara harus mematikan kepentingan-kepentingan diri sendiri. Selfishness harus kita matikan. Karena Yesus katakan bahwa sebagaimana Kristus telah mengasihi, ya, Yesus telah mengasihi kamu, telah mengasihi kehidupan kita, maka itu ada sacrifice. Ada kepentingan orang lain yang didahulukan. Maka dari itu dia mengasihi. Pada saat ada kasih, di situ ada kepentingan orang lain. Ada amin, saudara. Saudara bisa melihat gambaran saya melalui ayat ini. Pada saat kita mempunyai akan kasih, harus ada sesuatu sacrifice, ada kepentingan daripada orang lain. Maka dari itu, kalau kita ini mengasihi, jangan ada kepentingan diri sendiri. Karena di dalam diri sendiri tidak akan ada kasih. Ada amin. Kasih itu bukan untuk diri sendiri, kasih itu untuk kita nyatakan kepada orang lain. Ada amin. Kasih itu bukan untuk diri kita. Kasih itu tetapi untuk orang lain. Ada amin? Ya. Maka dari itu saudara, apa yang kita boleh pelajarin siang hari ini?
Maka dari itu di dalam kisah daripada Valentine, sebagaimana saudara merayakan, saudara boleh-boleh saja merayakan akan Valentine, tetapi yang lebih penting yang kita boleh mengerti pada saat kita merayakan Valentine, yaitu kita harus stand for the truth, menyatakan akan Injil Tuhan, dan kita juga mengasihi orang sebagaimana kita mau menyerahkan akan diri kita untuk orang lain. Disitulah Valentine. Disitulah Valentine yang kita boleh belajar melalui kisah daripada Imam Valentine, ya, di dalam ceritanya, yang mana saudara dan saya sering, ya, merayakan Valentine secara bersama-sama. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh selalu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ada kasih daripada Tuhan, kasih yang sempurna itu ada di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup di dalam 2 ayat. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan, barang siapa tidak ada kasih, tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Saya ingin ulangin. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus akan anaknya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Maka itu saudara, melalui ayat-ayat yang kita baca ini, biarlah kalau kita ada di dalam kasih, barulah di situ kita ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita. Kalau kita tidak ada di dalam kasih, of course Allah tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa mengatakan bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita kalau kita tidak ada kasih. Ada amin saudara. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di mana Allah ada di dalam kehidupan kita, tetap terus lakukanlah kasih. Tetap terus lakukanlah stand for the truth, kabarkan akan Injil Tuhan, dan kita mau untuk berkorban untuk orang lain. Untuk kita boleh mematikan akan segala kedagingan kita, keegoisan kita, selfishness kita matikan untuk kita boleh melihat akan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Ada amin? Mari kita doa sama-sama.